Halo adik-adik, selamat pagi. Komisi Anak GKI Tegal mempersembahkan Sekolah Minggu Online. Ikutin yuk tata tertibnya. Yang pertama, duduklah dengan rapi. 2. Berpakaian yang sopan. 3. Bernyanyilah dengan gembira. 4. Bertepuk tangan dengan semangat. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. 6. Mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. 7. Jangan sambil makan dan minum ya. Dan sekolah minggu didampingi papa dan mama. Selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Kakak senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik saat ini. Gimana kabarnya? Pasti sehat kan ya? Masih bisa berkumpul bersama meskipun hanya lewat online. Kita mulai saja ya adik-adik. Kita mau bersama-sama untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Nah, kita akan bersama-sama mengangkat satu buah lagu. Kita akan menyanyikan satu buah lagu. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kakak merasa bahagia. Kakak juga percaya bahwa adik-adik juga hari ini merasa bahagia. Jadi, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulang sekali lagi ya, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang
kita sudah menaikkan pujian hari ini kurasa bahagia. Apakah kan sampai di sini kita merasa bahagia? Tidak, kita akan bersama-sama berpetualang. Kita mau mendaki gunung yang tinggi, kita mau berenang ke samudra yang dalam, kita mau bersenang-senang lewat sebuah lagu. Yesus besertaku. Ayo, bangkit berdiri ya. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan dan ikuti gerakan yang kakak ajarkan. Siap? Sudah siap ya? Yuk. Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lewat lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Ku daki-daki, ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku, karena engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah sekolah minggu online kita saat ini, kita mau minta pertolongan Tuhan, kita mau minta penyertaan Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama, dan yang akan mimpin doa pagi hari ini adalah teman kalian, Iman. Silahkan Iman. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas perlindungan Tuhan bagi kami hingga saat ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Sertai kami Tuhan dari awal hingga akhir ibadah ini. Biar nama-Mu selalu kami muliakan. Biarlah Roh Kudus yang membimbing kami mengerti dan memahami firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Iman. Adik-adik, sekolah minggu kita pagi hari ini mengambil tema Tuhan bekerja di dalam kelemahanku. Ayat Alkitabnya diambil dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 11. Dan yang akan membawakan cerita firman Tuhan minggu ini adalah Kak Opatri. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan sebuah lagu, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walaupun kita masih kecil dan lemah,
kita ini milik Tuhan. Jadi, mari kita nyanyikan bersama-sama, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, kakak persilahkan adik-adik untuk duduk. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Opatri. Sudah siap adik-adik? Sudah dikunci ya mulutnya? Dibuka lebar-lebar telinganya? Kita siapkan hati sama-sama. Kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Opatri. Silahkan Kak Opatri. Halo adik-adik, hari ini semua sehat dan sukacita ya. Sebelum kita mengikuti bacaan Alkitab dan mendengarkan cerita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau mendengarkan cerita dari Alkitab tentang kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Berkati kami supaya mengerti. Amin. Bacaan Alkitab dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 11. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Ada seorang pengemis dan tidak bisa melihat atau buta matanya sejak lahir. Suatu hari, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang datang ke kotanya. Tuhan Yesus dan para muridnya melihat dan mendatangi pengemis yang buta itu. Para murid Tuhan Yesus bertanya apakah dia buta karena dosa orang tuanya atau dia sendiri. Tuhan Yesus menjawab bahwa ada rencana Allah yang harus dilakukan kepadanya. Lalu Tuhan Yesus meludah ke tanah dan mengoleskan tanah ke mata orang buta itu. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang itu agar mencuci badannya di kolam Siloam. Maka orang buta itu pergi ke kolam Siloam dengan dituntun oleh temannya. Setelah mencuci badannya, tiba-tiba matanya bisa melihat. Lalu dia menceritakan kepada tetangganya bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Adik-adik, tema hari ini adalah Tuhan bekerja di dalam kelemahanku. Saya ulang ya, Tuhan bekerja di dalam kelemahanku. Nah, Kak Opatri mau bertanya, adik-adik pernah berjalan sambil matanya ditutup? Atau makan di dalam gelap karena listrik padam dan gak ada penerangan lain? Wah,
pasti sulit ya, karena tidak bisa melihat apa-apa. Kalau berjalan bisa nabrak-nabrak. Kalau makan sendoknya bisa nyasar, nggak masuk mulut. Nah, cerita hari ini tentang seorang yang buta sejak lahir. Buat dia semua serba gelap. Tidak dapat melihat bunga yang indah, gunung-gunung yang tinggi, tidak dapat melihat orang tuanya atau teman-temannya. Setiap hari dia duduk menjadi pengemis. Ketika Tuhan Yesus berjalan di dekatnya, para muridnya bertanya, kalau orang ini buta, berarti karena dosa siapa? Memang pada waktu itu, kalau ada orang yang cacat, atau mengalami sakit, atau hidupnya menderita, dianggap punya dosa besar. Tapi Tuhan Yesus mengajak para murid melihat saja apa yang baik di balik kelemahan orang buta itu. Tuhan Yesus berkata, pekerjaan Tuhan harus diperlihatkan. Pekerjaan Tuhan harus dinyatakan, yaitu buat si buta melihat atau melek. Supaya kuasa Tuhan menjadi berkat untuknya. Dan benar, setelah matanya melek, setelah matanya melihat, orang itu dapat bekerja, dapat melakukan banyak kegiatan, dan orang-orang di sekitarnya menerima dia dengan baik. Adik-adik, kita dapat belajar. Meskipun punya kelemahan, yaitu buta, tapi orang itu mau memberi kesempatan kepada Tuhan Yesus untuk menolongnya. Dia juga mau percaya apa yang dilakukan Yesus, semua untuk kebaikan dia. Dia nurut waktu disuruh mencuci mukanya dengan air di kolam Siloam. Adik-adik, setiap orang sebenarnya punya kelemahan. Sehebat apapun pasti ada kekurangannya. Misalnya kelemahan fisik atau tubuh. Contohnya sebelah kakinya lebih kecil, jadi nggak bisa berjalan dengan baik. Atau matanya sulit melihat dengan jelas. Atau badannya ringkih, jadi cepat sakit. Tidak seperti teman yang lain yang sehat. Dan contoh-contoh lainnya. Jangan putus asa, gak usah kecewa, gak usah sedih. Mohon kepada Tuhan agar bekerja memberi pertolongan. Sehingga dengan kelemahan yang ada, adik-adik tetap bisa melakukan sesuatu yang baik. Ada cerita tentang seorang anak yang bertubuh pendek. Dia pingin sekali masuk menjadi anggota tim basket. Tapi teman-temannya menolak. Dia dibully, dia diejek. Awalnya dia kecewa, awalnya dia sedih. Tapi Tuhan menolongnya untuk semangat. Dia lalu bergabung dengan tim renang. Dia tekun berlatih, nurut arahan pelatihnya, sehingga dia terus berkembang dan berkembang, bahkan bisa meraih medali dan banyak penghargaan. Ada juga yang punya kelemahan dalam hal kepintaran, kurang pintar dalam pelajaran tertentu, atau lemah dalam hal-hal pelajaran lainnya. Jangan putus asa, gak usah kecewa dan sedih. Mohon Tuhan bekerja, memberi pertolongan supaya dalam kelemahan adik-adik
tetap bisa melakukan apa yang berguna. Kalau adik-adik lemah untuk pelajaran matematika, mohon Tuhan bekerja, menolong supaya kita tidak putus asa dan tetap belajar sambil terus menekuni pelajaran lain yang lebih dikuasai, seperti pelajaran bahasa, IPS, musik, seni suara, dan lain-lain. Jadi adik-adik, apapun kelemahan kita masing-masing, tak perlu lagi mengeluh. Jangan terus kecewa dan sedih. Ingatlah untuk tetap memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menolong, supaya adik-adik dapat mengembangkannya menjadi hal yang berguna, sambil tetap bersemangat dan tekun. Percayalah, Tuhan menyayangi adik-adik dan pasti menitipkan kepintaran, menitipkan kekuatan, dan hal-hal yang baik dalam diri adik-adik. Amin. Terima kasih Kak Opatri untuk cerita firman Tuhan minggu ini. Adik-adik, ingat ya, seperti yang dikatakan Kak Opatri tadi, bahwa kita nggak usah putus asa, kita nggak usah marah, kita nggak usah kecewa dengan semua kelemahan kita. Tapi kita tetap harus minta pertolongan sama Tuhan. Kita minta Tuhan tolong kita dan memampukan kita dalam setiap kelemahan kita, supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, adik-adik, dengan minta pertolongan Tuhan, kita pasti bisa, kita pasti dimampukan. Dan untuk itu kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu, Bersama Tuhan Aku Bisa. Adik-adik gak usah minder, gak usah takut dengan semua kelemahan yang ada. Tapi adik-adik harus tetap percaya, ke depan adik-adik akan lebih baik lagi dengan pertolongan Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small. Kita ulang sekali lagi ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ta aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekarang kita lanjutkan. Kita tadi sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan apa tugas aktivitas kita untuk minggu ini. Dan yang akan membawakan tugas itu adalah Kak Arin.
Kita panggil ya Kak Arin ya. Kita panggil sama-sama. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Kak Arin. Silahkan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Arin di sekolah minggu online. Gimana adik-adik, udah dengar cerita firman Tuhan dari Kak Opatri? Yang temanya Tuhan bekerja di dalam kelemahanku. Adik-adik, setelah mendengar cerita firman Tuhan tadi, adik-adik nggak boleh takut untuk setiap kelemahan atau kekurangan yang ada dalam diri adik-adik. Nah, untuk kreativitas sekolah minggu hari ini, Kak Arin mau mengajak adik-adik untuk berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan bekerja di dalam kelemahan dan kekurangan dalam diri adik-adik. Seperti yang Kak Arin contohkan, ini ya adik-adik doanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini. Tuhan, hari ini kami memohon penyertaan-Mu bekerja di dalam hidup kami untuk setiap kelemahan dan kekurangan kami, karena kami percaya bahwa bimbingan-Mu dan kuasa-Mu yang memampukan kami anak-anak-Mu untuk terus bertumbuh dan bertumbuh. Tuhan, jadikan kekurangan dan kelemahan kami untuk bisa menjadi berkat bagi sesama dalam perbuatan dan terlebih menjadi alat yang bernilai indah di mata-Mu. Ya Tuhan, karena kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Nah, untuk adik-adik kelas Betania bisa meminta bantuan mama atau papa dalam membimbing doanya. Dan untuk adik-adik kelas Bethlehem dan Efrata, adik-adik bisa berdoa sendiri sesuai dengan isi hati atau bahasa yang adik-adik sampaikan kepada Tuhan dengan tema Tuhan bekerja di dalam kelemahanku. Gimana adik-adik? Semangat terus ya untuk kreativitas sekolah minggu online-nya. Kak Arin tunggu lo ya. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu dia tugas aktivitas untuk minggu ini. Jangan lupa ya adik-adik, dikerjakan. Terus videonya dikirim ke WA kantor gereja dan paling lambat hari Kamis jam 1 siang. Ditunggu ya adik-adik. Nah, sekarang waktunya buat kita untuk memberikan persembahan. Karena kita masih via online, seperti biasanya, adik-adik bisa membawa persembahan adik-adik dan minta tolong mama papa untuk memasukkannya ke dalam peti persembahan yang ada di depan kantor gereja. Atau bisa minta tolong ke mama papa untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja. Atau adik-adik juga bisa lewat aplikasi uang elektronik, Dana, Sakuku, GoPay atau yang lain. Dan untuk mengiringi persembahan kita saat ini, kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Sekarang waktunya buat kita untuk berdoa. Kita mau mendoakan persembahan kita saat ini. Dan yang akan memimpin doa persembahan kita adalah Excel. Silahkan Excel. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami memberikan persembahan. Semoga persembahan ini akan menjadi berkat-Mu dan
Berkati sekolah minggu ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, dan sampai akhir. Bimbing kami ya Tuhan, agar semoga berjalan lancar. Dan terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan untuk hari ini. Pada hari ini kami telah berdoa untuk persembahan ini. Semoga persembahan ini juga berarti buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Excel. Adik-adik, tak terasa kita sudah ada di penghujung sekolah minggu online kita pagi hari ini. Nah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau menutup ibadah sekolah minggu online kita pagi hari ini. Dan setelah berdoa nanti kita akan mengangkat satu lagu, menyanyikan sebuah lagu, Allahku besar. Kita punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang akan menolong kita, memampukan kita dalam setiap kelemahan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menolong kami dalam kami sekolah minggu online pagi hari ini. Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kelemahan yang ada dalam diri kami. Karena kami percaya Tuhan dalam setiap kelemahan kami, Tuhan bekerja luar biasa. Dan kami percaya Tuhan menolong kami, memampukan kami, untuk kami lebih baik lagi ke depan. Supaya kami lebih berkembang dan menjadi manusia yang lebih berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang hebat, Allah yang menuntun langkah-langkah kami melalui hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan pujikan Allahku besar. Kita punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu kecewa menghadapi semua kelemahan dan ketidakmampuan kita. Kita hanya perlu berserah. Kita perlu berdoa memohon perlindungan Tuhan, memohon Tuhan memampukan kita melalui hari-hari kita. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Nah, terima kasih adik-adik. Adik-adik udah join di sekolah minggu ini sampai akhir. Kakak ucapkan terima kasih sekali lagi juga buat mama papa yang senantiasa setia menemani adik-adik sekolah minggu online. Sampai ketemu minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya
punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu